إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, ketika kita menengok kabar hari-hari ini, mungkin kita banyak yang disibukkan untuk melihat perkembangan perang antara Rusia dan Ukraina. Yang banyak pihak kadang menakutkan, takut akan terjadinya perang nuklir, sehingga ketika perang nuklir itu terjadi mungkin dunia ini akan hancur lebur. Jemaah rahimahullah, mungkin ada jemaah yang mengikuti hal tersebut, akan tapi kami di sini mengingatkan pada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian bahwasannya kita itu adalah umat Islam, bahwasannya kita itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam setiap kehidupan kita harus tentunya mengacu kepada apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu shadiqul masduq, orang yang benar, seluruh perkataannya benar, tidak ada di dalamnya hawa nafsu. Karena orang yang ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia bukan termasuk golongan umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, ketika kita menengok
dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan mungkin dunia ini hancur lebur gara-gara perang nuklir. Tidak akan mungkin. Masih jauh dunia ini akan hancur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam Al-Quran ya. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadisnya banyak bahwasannya dunia ini hancur ya, akan hancur nanti ketika terjadi kiamat. Itu baru saat hancurnya ya, dunia ini. Jadi tidak mungkin perang nuklir itu akan menghancurkan dunia. Masih jauh. Tanda-tanda besar kiamat itu belum muncul saat ini. Belum muncul. Akan tetapi yang lebih penting bagi kita dari itu semuanya adalah kita mempelajari bagaimana hari akhir, bagaimana persiapan kita terhadap hari akhir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyandingkan ya, beriman kepada Allah dengan beriman pada hari akhir. Dalam hadis-hadisnya juga Rasulullah SAW selalu mengingatkan ya, misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka kita nggak usah risau, nggak usah takut dengan hal tersebut. Akan tapi yang perlu ya, kita lakukan adalah bagaimana persiapan kita untuk menuju hari akhir tersebut. Karena kita nanti semuanya akan melalui hal tersebut. Kita akan menuju pada hari akhir tersebut ya. Kita jamaah rahimakumullah, tidak ada yang bisa lolos dari yang namanya hari akhir. Kita tidak ada yang bisa lolos. Semuanya nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke situ. Lantas apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi itu? Itu adalah pertanyaan besar yang harus kita pampang di depan mata kita agar kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari akhir tersebut. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah suatu kebaikan menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Akan tetapi walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu satu syaratnya yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala khaira fiha, maka tidak ada kebaikan sedikit pun pada orang tersebut. Jadi orang-orang kafir itu, jamaah rahimakumullah, orang-orang kafir itu tidak ada kebaikan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di hadapan kita mereka itu bagus, mungkin di hadapan kita mereka itu sosialnya tinggi, akan tetapi jamaah rahimakumullah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada seujung kuku kebaikannya di
kebaikan itu yang pertama adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan sedikit pun untuk orang-orang kafir. Maaf ya, saya mengatakan memakai kata kafir itu bukan berarti terus kita itu radikal. Tapi kita memang meminjam bahasa ini dari bahasa Allah Subhanahu wa taala. Meminjam bahasa ini adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sangkut pautnya dengan radikal-radikal. Kita juga menerangkan di dalam masjid yang semuanya adalah muslim. Ketika ada orang yang non-muslim mendengar, ya terserah dia. Kita menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran, menerangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak mengajak ke dalam hal yang radikal tersebut. Tapi kita wajib membentengi umat ini dari pemahaman yang benar, agar tidak silau dengan kekufuran. Jemaah rahimahullah, yang kedua adalah wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Silahkan kita umat Islam beli buku-buku yang berkaitan dengan hari akhir. Bagaimana rentetan nanti akan terjadinya hari kiamat. Semuanya sudah jelas tertulis. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Karena ketika kita membaca hal tersebut, insya Allah itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mampu untuk membeli HP yang harganya jutaan. Tapi apakah kita pernah berpikir mampu membeli buku yang harganya cuma ratusan ribu, yang isinya itu lebih baik daripada HP? Ya, kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita belajar ini untuk masa depan kita di akhirat, masa depan di hari akhir. Gak sembarangan, dan bukan perkara yang remeh-temeh. Ini adalah perkara yang besar yang kebanyakan kaum muslimin saat ini terlenakan untuk mempelajari agamanya sendiri. Dan banyak musuh-musuh Islam itu mengkaburkan pemahaman yang benar terhadap Islam itu sendiri. Ngeri. Jadi pemahaman yang benar ini dicoba untuk dikaburkan, sehingga mengatakan kafir itu saja takut. Mengatakan kafir takut dibilang radikal. Jemaah rahimahullah. Kemudian apa? Yang beriman pada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Wal mu'minun, orang-orang mukmin itu siapa? Orang-orang mukmin di ayat ini Allah menerangkan apa? Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika, yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Kepadamu sini adalah maksudnya Rasulullah SAW. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya adalah Al-Quranul Karim. Wa ma
unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu, wal muqiminas sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian jamaah rahimahullah, wal mu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi selalu disandingkan beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhir. Maka jamaah rahimahullah, pelajarilah rukun iman yang 6 itu. Jangan sampai kita tidak mempelajari rukun-rukun iman itu, kufur terhadap salah satu rukun iman, bisa kufur kita. Kita percaya, yakin yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak yakin kalau ada malaikat. Kufur dia. Kufur. Kita yakin dengan iman kepada Allah, yakin-yakinnya, iman pada para malaikat seyakin-yakinnya, tapi tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kufur. Kufur. Maka imanilah itu. Jadi rukun iman, rukun Islam itu adalah fondasi kita dalam beragama ini. Maka pelajarilah itu. Kalau kita membaca tulisan para ulama membahas masalah rukun iman itu, kita akan mendapatkan satu buku yang tebal hanya membahas apa? Rukun iman. Kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada wal qadar. Itu pembahasannya sangat luas. Maka pelajarilah itu. Jamaah rahimahullah, ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Maka bagi mereka itu nanti kami akan memberinya, akan memberi kepada mereka itu apa? Ajran 'azima, pahala yang besar. Siapa yang diberi pahala yang besar? Jemaah rahimahullah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, orang yang beriman kepada Al-Quran, yaitu apa yang diturunkan pada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kitab-kitabnya yang lain. Orang yang mau mengerjakan, orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat. Tapi syarat itu tadi, yang pertama adalah apa? Beriman kepada Allah dulu. Apa gunanya sholat kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada harganya. Sholatnya tidak ada nilainya. Jadi tidak ada gunanya orang yang sholat kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya. Karena syarat pertama adalah memang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, oleh karena itu mari dengan adanya kejadian-kejadian sekitar kita, atau mungkin di atas muka bumi ini pada belahan negara-negara yang lain yang mungkin sekarang baru berkecamuk perang, kita nggak usah takut, nggak usah risau. Itu bukan akhir dari dunia ini.
bukan akhir dari dunia ini. Karena kita yakin seyakin-yakinnya akhir dari dunia ini adalah nanti kiamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama nama Allah itu masih disebut, maka saat itu juga tidak mungkin akan terjadi kiamat. Ya. Karena sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk ketika akan terjadi kiamat itu apa? Orang itu sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu itu ada orang yang menemukan tulisan Allah ini tulisan apa ini? Allah ini tulisan apa? Gak paham. Itu sebaik-baik makhluk saat itu. Tidak beriman kepada Allah, hanya dia menemukan tulisan Allah. Menemukan tulisan apa ya? Gak kenal. Gak kenal. Maka selama umat Islam ini masih, insya Allah belum akan terjadi kiamat. Artinya apa jemaah rahimahullah? Artinya dunia ini belum berakhir. Ya, artinya. Jadi saya ulangi lagi, marilah kita menyiapkan diri kita. Umur kita yang tidak seberapa ini. Ya, umur kita yang tidak seberapa ini. Ya. Umur yang hanya sedikit ini akan menuju pada waktu yang kita tidak tahu batasnya. Apakah kita nanti di Jannatul Na'im, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masuk ke dalam neraka, naudzubillah, kita jelas tidak sanggup kalau kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mempersiapkan diri kita, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah dan dimasukkan jannahnya, berlindung akan dihindarkan dari nerakanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbur rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa iyyakum Allah. Wa qad qala muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah rahimahullah, khutbah yang kedua ini kami mengingatkan kembali, mengajak kembali pada diri saya pribadi dan pada jemaah sekalian untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ya, umur kita di dunia ini tidak seberapa. Dunia yang fana, yang pasti akan kita tinggalkan ini, maka carilah bekal yang cukup, carilah bekal yang banyak untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh agar kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkanlah pandangan-pandangan manusia, tinggalkanlah pandangan-pandangan yang itu juga akan kita tinggalkan, tapi carilah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah pandangan ridhonya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansurna wal muslimina mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid samlahum wa mazzid filmahum wa zalzil aqdamahum wa qallil a'dadahum wa fi qulubihim murad innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.